Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiri Zahra dengan NIM 2006169 dari program studi Manajemen Industri Catering Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber pangan keju dan olahannya serta pengolahan keju Emmental atau keju Swiss. Mari kita simak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian keju. Keju merupakan makanan yang dibuat dari dadi susu yang dipisahkan sehingga didapat gumpalan bagian kasein susu dan susu skim. Penggumpalan ini terjadi dengan adanya enzim Rennet atau dengan meningkatkan keasaman susu melalui fermentasi asam laktat atau dengan kombinasi antara kedua teknik ini. Selanjutnya, manfaat keju bagi kesehatan yaitu untuk memasok kolesterol baik untuk tubuh, membantu menjaga berat badan, mencegah risiko kanker dan osteoporosis, mencegah tekanan darah tinggi, mengontrol hormon insulin dalam tubuh. Bagi patisserie bisa menjadi olahan kue kering, cake, puff pastry, dessert, isian pastry, dan topping. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis keju. Yang pertama, ada jenis keju berdasarkan proses pematangan. Ada keju dari bakteri yang dimatangkan dari dalam, contohnya adalah keju cheddar, gouda, dan parmesan. Lalu ada keju bercoreng biru, contohnya seperti keju Roquefort dan Stilton. Lalu ada keju yang dicuci kulitnya, contohnya seperti keju Limburger dan Liederkranz. Dan yang terakhir ada keju berlapis kapang, contohnya keju Camembert dan St. Andre. Yang kedua, ada jenis keju berdasarkan kulit. Ada keju yang berkulit keras, contohnya seperti keju raclette, gruyere, dan gouda. Lalu ada keju berkulit alami, contohnya seperti keju Saint-Maure dan Pouligny St. Pierre. Lalu ada keju yang tertutup bulu halus seperti keju brie. Dan yang terakhir, ada keju yang kulitnya dicuci dengan air asin, contohnya seperti keju Munster dan feta. Lalu ada jenis keju berdasarkan kulit yaitu keju biru, contohnya seperti Stilton, Roquefort, dan Gorgonzola, dan keju segar seperti demi-sel, ricotta, dan mascarpone. Selanjutnya ada jenis keju berdasarkan susu yang digunakan. Ada yang dari susu kambing, susu domba atau biri-biri, susu campuran atau susu mentah. Dan yang terakhir, jenis keju lainnya ada keju proses, keju segar, keju krim asam, keju vegetarian, dan keju filata. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keju Emmental atau keju Swiss. Sering disebut Emmental atau Emmentaler adalah keju dari Swiss yang dibuat dengan susu sapi mentah dan memiliki banyak lubang atau mata yang berukuran besar. Keju ini dikenal sebagai keju Swiss di Amerika Utara walaupun keju Swiss tidak selalu merujuk pada Emmental. Sejarah keju Emmental. Keju Emmental ini sudah diproduksi sejak tahun 1293. Lalu, keju Emmental ini pertama kali disebutkan pada tahun 1542. Dan pada tahun 1815, pabrik-pabrik keju mulai bermunculan pertama kali di Lembah Em, dan sejak saat itu area produksi keju ini mulai berkembang. Adapun bentuk dan tekstur pada keju Emmental. Bentuk dari keju Emmental adalah bulat dengan diameter 76 hingga 94 cm dan tinggi yang berkisar antara 18 hingga 25 cm. Sedangkan berat dari keju ini antara 60 sampai 130 kg loh. Warna keju ini krem pucat atau kuning, sedangkan luarnya berwarna coklat kekuning-kuningan. Nah, bagaimana sih pembuatan keju Emmental? Pembuatan keju Emmental memiliki kemiripan dengan pembuatan keju Gruyère. Yang pertama, keju Emmental dibuat dengan menggunakan susu mentah dari sapi yang diberi makan jerami. Lalu, susu tersebut dikentalkan dengan bakteri lalu dicetak. Selanjutnya, keju yang sudah dicetak dibalik sesekali untuk pengeringan lalu direndam dalam air asin dan dimatangkan dalam gua. Pematangan dilakukan di ruangan yang cukup dingin selama 2 minggu. Kemudian, keju-keju dipindahkan ke ruangan yang lebih hangat selama 6-8 minggu agar terjadi proses fermentasi. Selama proses fermentasi itu, keju-keju menghasilkan karbon dioksida yang tidak dapat keluar karena kulit keju yang tebal. Gas karbon dioksida tersebut lalu membuat lubang-lubang pada keju Emmental. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.